wabarakatuh. Hari ini saya akan menstimulasikan tentang kekerasan seksual pada anak. Kasus kekerasan seksual pada anak sepertinya tidak pernah ada habisnya. Tidak semua anak berani untuk menceritakan pengalaman yang mereka alami saat menerima kekerasan seksual. Mari kita pelajari lebih jauh lagi agar anak kita terlindung dari kekerasan seksual. Bentuk kekerasan seksual pada anak terjadi menjadi dua, yaitu kekerasan seksual secara fisik dan kekerasan seksual non-fisik. Macam-macam kekerasan seksual secara fisik adalah menyentuh area intim atau kemaluan pada anak untuk memenuhi gairah hasrat seseorang. Yang kedua, membuat anak menyentuh bagian privat atau kemaluannya pelaku. Yang ketiga, membuat anak ikut bermain dalam permainan seksual. Yang keempat, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan atau anus anak. Kekerasan seksual pada anak non-fisik misalnya yaitu menunjukkan hal-hal yang bersifat pornografi pada anak, entah itu berupa video, foto, ataupun gambar. Yang kedua, menyuruh anak berpose tidak wajar, misalnya telanjang. Yang ketiga, menyuruh anak untuk menonton video porno. Yang keempat, mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau sedang berada di dalam toilet. Tanda-tanda awal anak mengalami kekerasan seksual. Yang pertama, anak mengalami masalah dengan tidurnya. Yang kedua, anak mengalami masalah perilaku. Misalnya, anak yang tadinya ceria, yang gembira menjadi anak yang pendiam, tertutup, dan tidak mau bergaul dengan temannya. Yang ketiga, dalam keadaan marah, anak akan tidak terkendali dan sering mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas. Yang keempat, anak menceritakan teman barunya yang berusia lebih tua dan sering memberinya hadiah tanpa alasan tertentu. Selanjutnya, anak menjadi tidak nafsu makan. Tanda-tanda fisik ketika anak mengalami kekerasan seksual, yaitu 1. Anak merasa sakit, terjadi pendarahan atau keluar cairan dari kemaluannya atau anusnya, atau juga dari mulutnya. Yang kedua, merasa sakit yang berulang-ulang ketika ia buang air kecil. Yang ketiga, menjadi sering mengompol kembali. Yang keempat, nyeri atau kesulitan berjalan atau duduk. Yang kelima, terdapat darah di pakaian dalamnya. Yang keenam, memar di tempat-tempat yang tidak biasa tanpa alasan yang jelas. Dampak kekerasan yang terjadi pada anak sungguhnya sangat besar, yaitu dapat mempengaruhi mental anak karena anak bisa menjadi depresi, tidak semangat untuk belajar, ataupun juga bisa menjadi tidak semangat untuk hidup. Mari kita cegah anak kita atau lindungi anak kita dari kekerasan seksual. Apa yang dilakukan kita sebagai orang tua ketika anak mengalami kekerasan seksual? 1. Tetap tenang dan berikan rasa percaya. Anak jika mengalami kekerasan seksual, perilaku anak menjadi sangat pendiam dan tidak ceria lagi. Maka kita sebagai orang tua harus memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada anak agar bisa memulihkan sikap mental anak tersebut. Yang kedua, memberikan rasa aman.
ketika anak mengalami kekerasan seksual, maka kita harus memberikan rasa aman kepada anak agar anak mempunyai tempat untuk mencurahkan segala isi hatinya kepada orang tua atau dengan orang terdekatnya. Yang ketiga yaitu jangan biarkan anak menyalahkan dirinya sendiri. Tetap selalu berikan semangat kepada anak dan berikan dukungan kepada anak bahwa semuanya akan baik-baik saja. Yang keempat, minta bantuan kepada ahli, misalnya psikiater, atau juga perlu laporkan kepada pihak yang berwajib untuk mendapatkan perlindungan kepada anak. Demikian simulasi dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga dan lindungi anak kita dari kekerasan seksual.